Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Di luar ruangan, Dewa Buddha Kamitsu sedang makan daging dan berbicara sambil makan. Cepat kembali ke benteng, orang ini sangat kuat dan telah menaklukkan ketiga Raja Iblis di dimensi Kyankunku. Kita hanya bisa membunuhnya setelah melepaskannya, ucap Buddha Dewa Kamitsu. Tidak bisakah orang ini diselesaikan di dalam? Beberapa orang kuat Taisu bertanya. Itu tidak benar, aku bertanggung jawab membantumu menangkapnya. Ini sudah cukup bagus, meski aku hampir selesai makan makanan ini. Tidak ada satupun yang benar-benar memenuhi standar. Jika kamu ingin Buddha ini mengambil tindakan, kamu harus menyiapkan makanan enak untukku. Jika tidak, aku tidak akan mengambil tindakan lagi. Dewa Buddha Kamitsu memiliki tubuh gemuk dan suaranya berubah tidak jelas akibat obesitasnya. Ya, setelah kembali ke benteng, kami akan menyiapkan formasi besar. Pada saat itu, kami akan merepotkan Dewa Buddha Kamitsu untuk membunuhnya seketika, ucap orang kuat dari Taisu itu. Tidak masalah, tapi kita tidak punya cukup makanan. Siapkan lagi, ucap Dewa Buddha Kamitsu. Ya. Sementara itu, Shen diperlihatkan ke tempat keberadaan Shoyen. Tuan, ini tempatnya. Disinilah letak kelemahan ruangan ini. Namun kami bertiga telah mencobanya bersama. Bahkan dengan kekuatan gabungan kami tidak dapat mematahkannya. Dunia lengan baju ini adalah senjata ajaib Buddha Kamitsu dan sangat kuat, ucap buaya Tyrant. Meski terlihat garang, namun dari waktu ke waktu ia tetap terlihat imut. Shoyen melambaikan lengan jubahnya dan mengibaskan tahanan roh. Melihat sosok kecil yang memiliki bola mata biru besar, trio raja itu langsung tertarik seolah-olah sedang menonton konser. Monster macam apa ini? Dia terlihat lucu, buaya Tyrant berkata sambil tersenyum. Monster katamu? Kamu adalah monsternya, seluruh keluargamu juga. Aku adalah tuanku. Reputasiku sangat mencengangkan bagi Senshi. Aku bukan monster sepertimu. Jelas, tahanan roh tidak menerima kata-kata itu. Jadi dia memamerkan giginya dan mulai berteriak. Trio raja itu begitu ketakutan hingga mereka bersembunyi. Tentu saja, menurut Shoyen, kelakuan ketiganya saat ini hanya menyamarkan sifat asli mereka. Tahanan roh, hancurkan batasan ini, ucap Shoyen. Saat tahanan roh memandang Shoyen, amarahnya tiba-tiba mereda dan dia segera mengangguk seperti adik kecil. Cahaya biru segera keluar dari matanya, kemudian menyabur ruang di sekitarnya. Trio raja itu langsung tercengang saat melihat ini. Ekspresi kekaguman segera muncul di wajah mereka. Meski terlihat lucu, aku tidak menyangka ia memiliki kekuatan magis seperti itu. Aku sangat ingin memujanya sebagai guruku, ucap buaya Tyrant. Ya, bahkan di dunia misterius barat kita, itu pasti iblis tertinggi yang terkenal di dunia misterius, ucap Raja Iblis Api Hitam. Aku telah melihat orang-orang dengan kemampuan seperti itu. Ketika aku melihatnya hari ini, aku sangat terkejut, ucap beruang guntur. Berisik. Shoyen benar-benar tidak tahan mendengar ketiga orang ini memuji tahanan roh. Itu tidak berguna bagi Shoyen. Tapi bagi tahanan roh itu lebih baik dari apapun. Kamu sangat mengagumi guruku, maka izinkan aku menunjukkan kekuatan guruku yang sebenarnya, ucap tahanan roh. Pujian ini tentu saja mencapai lubuk hatinya. Segera setelah itu, cahaya biru meledak tanpa keraguan dari matanya. Buddha Kamitsu yang telah cukup makan dan minum, tertidur di tanah yang lembut pada saat ini. Dia tidak menyadari pada saat ini bahwa ada cahaya biru yang meluap dari lengan jubahnya yang besar. Tepat ketika tahanan roh itu hendak menerobos dunia Kyankun, pagoda emas di dalam tubuh Shoyen tiba-tiba bereaksi. Adegan ini sontak saja membuat Shoyen tertegun. Dia segera menghentikan tindakan tahanan roh secara tiba-tiba. Tahanan roh, tunggu sebentar, ucap Shoyen. Gerakan aneh pasti ada sesuatu di dunia ini yang menyebabkan fluktuasi di pagoda emas. Tuan, kenapa? Bukankah Tuan ingin keluar? Ketiga raja itu melihat harapan untuk pergi dari sini saat ini. Tapi Shoyen tiba-tiba menghapus harapan mereka. Apakah ada harta karun tertinggi di dunia ini? Shoyen memandang trio raja yang kini masih bingung. Harta karun tertinggi? Pasti tidak ada hal seperti itu. Hanya ada 33 alam dan 99 bintang di dunia ini. Kita semua sangat mengenalnya. Tidak mungkin ada harta karun besar yang tidak kita ketahui. Dan aku dapat menjamin, tidak berbohong. Buaya Tyrant berkata sambil mengangkat tangannya untuk bersumpah. Langit di dunia berbintang tidak lebih dan tidak kurang untuk membentuk keseimbangan. Tapi pasti ada sesuatu di dunia ini. Dan pasti ada. Hanya saja, ketiga raja itu tidak mengetahuinya. Tahanan roh tidak kembali ke jubah lengan Shoyen, tapi duduk di bawah buaya Tyrant yang bisa digambarkan sebagai keagungan. Shoyen tidak memperhatikannya, sebaliknya dia mulai mengikuti induksi pagoda emas dengan gerakan tubuhnya. Shoyen berubah menjadi pelangi panjang dan menginjak guntur ekstrim. Sosoknya melesat dengan cepat.
Dia sama sekali tidak peduli dengan ketiga raja di belakangnya. Ketika mereka menyadarinya, mereka buru-buru mengejar Shoyan, tapi mereka masih lebih lambat ke belakang Shoyan. Setelah beberapa saat, Shoyan sampai ke suatu bintang. Semakin aku dekat dengan bintang ini, semakin besar fluktuasi yang ditimbulkan pagoda emas. Apa sebenarnya yang tersimpan di dalamnya? Shoyan sampai pada batas ruang ini, dan saat Shoyan datang ke ruang ini, Dewa Buddha Kamitsu yang awalnya dalam kondisi tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun dengan penuh keringat. Bagaimana dia bisa pergi ke dunia ini? Dewa Buddha Kamitsu terkejut, dan ketika dia sadar kembali, dia buru-buru berdiri dan bahkan menarik orang-orang kuat dari Taisu satu demi satu. Apa yang telah terjadi? Dewa Buddha Kamitsu mengabaikannya dan membenamkan kepalanya di balik lengan bajunya. Pada saat yang sama, ruang di atas kepala Shoyan terjadi retakan dan sebuah lubang muncul. Segera, kepala besar Buddha Kamitsu terjulur untuk menatap Shoyan. Kau, keluar dari dunia ini. Tiga raja yang mengikuti di belakang Shoyan begitu ketakutan hingga mereka menjadi pucat. Apa yang terjadi? Kenapa pria gendut sialan ini begitu kesal? Suara omelannya sepertinya hanya menyebabkan kerusakan pada ketiga raja itu, tapi tidak berpengaruh pada Shoyan, sehingga Shoyan tidak pernah mengangkat kepalanya. Namun kemunculan Buddha Kamitsu semakin membuat Shoyan yakin bahwa misterinya ada di dunia ini. Shoyan melewati dunia ini dengan kecepatan sangat tinggi, hingga beberapa saat kemudian, dia berdiri di depan puncak gunung dan melihat sekeliling. Shoyan bisa merasakan bahwa tempat ini memancarkan aura yang aneh. Shoyan mengangkat tangannya dan menciptakan telapak tangan energi setinggi ratusan kaki, itu melesat ke arah puncak gunung. Saat berikutnya, terjadi ledakan keras, namun gunung itu tidak bergerak sama sekali. Adegan ini membuat Shoyan mengangkat alisnya. Jelas itu tidak masuk akal. Pukulan Shoyan sudah cukup untuk menyebabkan gunung itu runtuh dan tanahnya retak. Tapi gunung ini sebenarnya sangat kuat. Mungkinkah gunung inilah yang menjadi tempat mata pembentukan ruang ini? Shoyan mengerutkan keningnya. Dengan Buddha Kamitsu yang marah di atasnya, kekuatan jiwanya segera melonjak dan bergegas ke puncak gunung. Namun sebuah kekuatan memblokir kekuatan spiritual Shoyan. Misterinya memang ada di dalamnya, ucap Shoyan. Kamu berhenti. Gunung ini menekan iblis Tianwu. Jika kamu membiarkannya keluar, kamu pasti akan mati. Teriakan Buddha Kamitsu bergema. Shoyan tidak mempedulikannya. Sebaliknya dia mengalihkan pandangannya pada tahanan roh. Tahanan roh, cepat kemari. Tahanan roh langsung melayang dari bau buaya Tyrant yang bersembunyi di belakang. Hancurkan batasan ini. Di bawah perintah Shoyan, cahaya biru tersapu keluar dari mata tahanan roh. Puncak gunung yang awalnya acuh tak acuh mulai bergetar, dan ekspresi Dewa Kamitsu tiba-tiba berubah saat ini. Tidak, leluhur. Aku akan memintamu keluar sekarang. Buddha Kamitsu sangat panik. Tahanan roh, bukalah untukku. Mata Shoyan bertekad, dia ingin melihat monster seperti apa yang disegel. Semakin kuat monster itu, maka semakin baik. Karena jika cukup kuat, Shoyan dapat merebut tubuhnya dan menjadi klon barunya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.